Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, NIM 1717102125. Di sini saya akan menerangkan tentang teori-teori dalam periklanan. Antara lain adalah teori ATR, teori cutting edge, dan teori disonansi kognitif. Untuk yang pertama yaitu teori ATR. Teori iklan ATR adalah Awareness Trial Reinforcement. Teori ini mengajarkan bahwa khalayak itu dapat dipengaruhi oleh iklan. Hasilnya kita akan menemukan sekelompok orang yang relatif tetap memakai atau tetap membeli produk hasil-hasil iklan tersebut. Untuk mendapatkan kelompok orang yang menggunakan produk atau jasa secara tetap harus dilakukan teknik penyampaian pesan yang disebut ATR, Awareness, Trial, dan Reinforcement. Upaya yang dilakukan pertama kali yaitu menggugah kesadaran atau awareness khalayak bahwa produk yang mereka inginkan ada di sekeliling mereka. Tahap kedua adalah setelah menggugah kesadaran dari khalayak, setiap iklan harus memiliki dan harus dapat mempengaruhi khalayaknya, terutama segi kognitifnya, sehingga khalayaknya dapat langsung mencoba atau trial proses yang ditunjukkan menurut iklan tersebut. Untuk yang ketiga adalah proses peneguhan atau pengukuhan reinforcement. Iklan yang ditampilkan harus mempunyai kekuatan peneguh sikap tertentu atau sikap positif terhadap produk. Sebagai contoh dari iklan tersebut adalah iklan Aqua, iklan Pepsodent, dan iklan Sunlight, dan masih banyak iklan lainnya. Untuk teori yang kedua yaitu teori cutting edge. Teori cutting edge bisa juga disebut dengan teori efek samping. Teori ini mengajarkan bahwa dari suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari suatu budaya umum dan membentuk subbudaya kelompok tertentu. Dikatakan teori efek samping karena hal ini yang semula efeknya direncanakan untuk masyarakat luas sasaran tertentu tidak tercapai, malah mencapai efek pada masyarakat luas yang lain dan tidak direncanakan. Akibatnya, sasaran baru itu terpengaruh dan membentuk subbudaya kelompok baru. Sebagai contoh dari teori cutting edge adalah dalam iklan sampo Pantene yang dibintangi oleh Anggun C. Sasmi. Dalam iklan tersebut, Anggun C. Sasmi mengatakan, "Aku jadi duta sampo lain," langsung tertawa setelah mengatakan hal tersebut. Nah, ketika melihat hal tersebut, banyak khalayak yang menafsirkan bahwa sampo Pantene ini sangat ambisius dan mengatakan dalam tersirat bahwa sampo lain itu tidak sebagus Pantene dan yang paling bagus itu adalah Pantene. Yang terakhir dari teori periklanan yaitu teori disonansi kognitif. Apa itu disonansi kognitif? Disonansi kognitif adalah istilah yang merujuk pada kondisi mental yang tidak nyaman saat menghadapi dua keyakinan atau nilai yang berbeda. Kondisi ini juga sering terjadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan dan nilai yang mereka anut. Istilah disonansi kognitif diperkenalkan sebagai teori untuk pertama kali oleh seorang ahli yang bernama Leon Festinger pada tahun 1957. Teori disonansi kognitif berpusat pada bagaimana seseorang berusaha untuk mendapatkan konsistensi dan kesesuaian dalam sikap dan perilaku mereka. Menurut Leon Festinger, keyakinan yang berkonflik atau tidak sesuai dapat menghapus harmoni dalam diri suatu kondisi yang berusaha dijauhi oleh orang-orang. Konflik nilai inilah yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Selanjutnya yaitu ketidaksesuaian saat mengalami disonansi kognitif membuat seseorang akan mencari cara untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Konsep disonansi kognitif juga telah lama digunakan sebagai salah satu teori yang berpengaruh dalam keilmuan psikologi sosial. Teori ini juga sudah menjadi banyak subjek penelitian yang banyak dilakukan oleh para ahli. Contoh dari kondisi disonansi kognitif dalam kehidupan sehari-hari antara lain iklan rokok. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam iklan rokok tersebut terdapat kata-kata rokok membunuhmu. Tapi seseorang tetap merokok walaupun ia paham dan tahu betul bahwa aktivitas yang dia lakukan dapat mengganggu kesehatannya. Yang kedua, seseorang mengatakan kebohongan namun ia meyakinkan dirinya bahwa ia sedang berkata jujur atau melakukan hal yang baik. Yang ketiga, seseorang memaparkan pentingnya bagaimana olahraga walaupun ia sendiri tidak melakukannya. Perilaku ini dikenal dengan istilah hipokrisi atau kemunafikan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.